Berikut adalah cara untuk upload data atau mengisikan data-data melalui dashboard mitra dewiku.co.id. Pertama-tama kita buka dulu dewiku.co.id, kemudian pilih menu mitra, kemudian kita login mitra, kemudian kita menggunakan email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Bapak Ibu sudah punya sebelumnya, kemudian kita masukkan password Dewiku. Kemudian password ini nanti kalau seandainya Bapak Ibu ingin rubah, bisa klik lupa password. Kemudian masukkan password yang baru. Kemudian submit ya. Kebetulan ini tidak diganti passwordnya. Kemudian masuk. Nah, di sini akan tertampil ada beberapa menu yaitu dashboard, pengajuan, MOU, homestay, atraksi wisata, dan order. Dashboard ini isinya adalah halaman welcome, kemudian ada pengajuan. Ini kita dulu sudah melakukan pengajuan, data pengajuan awal, survei, dan lain sebagainya. Kemudian MOU kita juga sudah melakukan MOU. Kemudian kita masuk pada data homestay. Nah, data homestay ini fungsinya adalah untuk melakukan penginputan atau memasukkan data-data homestay yang Bapak Ibu miliki. Caranya adalah dengan buat baru, kita klik tombol hijau, kemudian kita masukkan homestay, misalnya kita masukkan Seyegan gitu ya. Kemudian kita masukkan deskripsinya. Tombol aktif on ini jika Bapak Ibu sudah siap untuk dipublish, anggapannya bahwa data yang kita masukkan semuanya sudah yakin benar, kita aktifkan on. Apabila belum, kita off-kan. Kemudian kita masukkan nama pemiliknya, misalnya Yuni, kemudian star atau bintang level dari homestay Bapak Ibu. Kemudian kita masukkan 3 misalnya, kita masukkan Seyegan Permai Bangli misalnya. Kemudian surat izin ini adalah surat izin operasional. Jika ada Bapak Ibu bisa masukkan, kalau tidak kita skip atau opsional. Kemudian masukkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi ketika customer nanti membutuhkan informasi kontak. Kemudian masukkan latitude, longitude. Ini akan secara otomatis terisi ketika kita mengisikan alamat di halaman alamat. Kemudian dia akan secara otomatis memasukkan data alamat. Kemudian dia akan secara otomatis berubah, maka Bapak Ibu tinggal geser-geser di mapnya. Kemudian kita isikan selesai. Di sini adalah aturan misalnya no refund. Kemudian apabila kita memiliki aturan yang lain misalnya no smoking dan lain sebagainya kita masukkan. Kemudian ada fasilitas untuk homestay Bapak Ibu kita cek, kita masukkan, kita checklist, kemudian simpan. Nah, secara otomatis maka data akan tersimpan pada data homestay. Ada beberapa tombol di sini. Lihat, ini adalah untuk melihat data yang sudah dimasukkan, ubah untuk mengubah, dan hapus untuk menghapus. Kemudian kita ada juga galeri homestay. Di sini kita isinya adalah gambar-gambar, kita buat baru, tambah. Kemudian kita pilih homestay-nya adalah homestay Seyegan. Kemudian choose file untuk menambahkan gambar. Bila tidak punya kita skip. Kalau seandainya ada kita isi. Tampil paling depan ini turn off. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah yakin kita on kan. Apabila belum kita off kan. Kemudian simpan. Maka secara otomatis gambar yang tadi kita upload akan masuk pada galeri homestay. Kemudian kita beralih pada kamar. Ini adalah informasi kamar yang nantinya akan Bapak Ibu isikan, yaitu dengan buat baru. Di sini nanti kita cari nama homestay-nya adalah Seyegan Homestay, nama kamarnya adalah Dahlia 2 misalnya. Kemudian diskonnya kalau ada Bapak Ibu bisa masukkan. Kemudian kalau tidak bisa skip, harga dimasukkan. Kemudian deskripsi Bapak Ibu masukkan. Aktif ini adalah jika sudah siap kita on kan, jika belum kita off kan. Tipe kamarnya misalnya superior. Kemudian ketersediaannya adalah 2, maksimal tamu per kamar 3, misalnya fasilitas kita isikan, kita checklist dan seterusnya, kemudian simpan.
Nah, secara otomatis maka data akan tersimpan. Kemudian kita masuk pada kamar, di mana kamar ini fungsinya adalah untuk melihat atau menambahkan gambar-gambar pada kamar. Nah, kita klik tombol hijau tambah baru, kemudian kita lihat Dahlia homestay ini, kemudian kita cari Dahlia 2, kemudian diskon dan lain sebagainya kita masukkan. Sama ini kita off-kan dulu, kemudian kamarnya apa, isi dan seterusnya. Kita sudah ada. Kemudian kita masukkan galeri kamar. Maaf tadi sudah ada ya. Kemudian kita masukkan buat baru. Ini untuk memasukkan foto-foto, misalnya Dahlia 2, choose file. Kita isikan sembarang karena kita belum punya. Kemudian kita simpan. Nah, secara otomatis gambar akan masuk pada galeri. Kemudian ada menu rating dan review, di mana ini keduanya akan terisi secara otomatis apabila wisatawan atau customer mengisikan rating di dashboard Dewiku, kemudian dan memberikan review di menu review pada dashboard Dewiku. Kemudian kita masuk ke atraksi wisata, ada 3 hal yang harus diisikan secara lengkap, yaitu di atraksi wisata. Kita pilih, kemudian di sini kita bisa buat baru, kemudian kita berikan nama atraksi wisatanya misalnya edukasi sawah, kategorinya adalah agroturism, kemudian misalnya di Ubud, kemudian deskripsinya kita masukkan, kemudian kita aktifkan on atau off new dulu. Kalau seandainya kita yakin kita on kan, kalau nggak kita off kan. Fasilitas kita isikan, pusat informasi, toilet, dan seterusnya, dan seterusnya. Latitude, longitude ini akan secara otomatis karena dia akan bergeser sesuai dengan di mana kita menggesernya. Kemudian kita simpan. Nah, secara otomatis data akan tersimpan pada data atraksi wisata. Kemudian kita masuk pada galeri atraksi wisata, di mana di sini fungsinya adalah menambahkan gambar-gambar. Sama langkahnya seperti semula, kita buat baru, kemudian kita cari edukasi sawah, kemudian kita masukkan gambar-gambarnya, kemudian kita mau tampilkan atau tidak, kalau belum kita off-kan, kemudian kita simpan. Nah, secara otomatis data gambar yang kita masukkan akan masuk pada galeri gambar atraksi wisata. Kemudian kita masuk ke tiket wisata, di mana menu ini fungsinya adalah untuk mengisikan ketersediaan tiket di atraksi wisata Bapak Ibu. Kita pilih edukasi sawah, kemudian kita masukkan jumlah tiket, nama tiketnya adalah sawah gitu ya, misalnya ketersediaannya ada 50 karena mungkin awalnya udah di booking. Masukkan gambar, ini adalah gambar tiketnya, kalau Bapak Ibu tidak punya ya skip, kalau misalnya ada silakan dimasukkan. Purpose ini adalah yang disarankan, misalnya boleh membawa makanan, boleh membawa makanan dari luar. Kalau seandainya tidak boleh, nanti Bapak Ibu masukkan di beberapa halaman ini, dimana deskripsi price-nya ini adalah harga misalnya 50.000. Kemudian deskripsi adalah deskripsi dari atraksinya. Kemudian overview ini adalah detailnya gitu ya. Redemption ini adalah hal yang boleh atau tidak boleh. Ini term of service-nya apa yang disediakan. Kemudian reschedule refund, misalnya tidak bisa refund misalnya ya. Kemudian simpan. Maka secara otomatis data tiket edukasi sawah yang tadi kita masukkan akan masuk pada galeri tiket. Nah, setelah menu tiket wisata ada menu rating dan review. Ini juga secara otomatis akan bertambah, terisi dengan sendirinya jika nanti ada wisatawan atau customer yang melakukan penilaian dan review. Kemudian kita masuk pada orders, di mana ada homestay orders, kemudian detail ordernya, ada atraksi wisata orders, ada atraksi wisata detail order, di mana homestay order ini
merupakan data ketika wisatawan atau customer melakukan order di atraksi atau homestay Bapak Ibu. Nah, wisatawan yang melakukan order yang bisa masuk ke dashboard ini, menu ini adalah wisatawan yang sudah komplit atau sudah melakukan pembayaran dan proses bookingnya sudah selesai. Jadi kalau belum melakukan pembayaran, maka dashboard ini atau wisatawan yang membooking belum bisa masuk pada dashboard ini. Kemudian secara otomatis booking yang sudah lengkap, sudah komplit, sudah melakukan pembayaran akan masuk dan memberikan notifikasi melalui email Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa cek di email, biasanya tidak lebih dari 1 menit. Maka Bapak Ibu bisa cek melalui email atau melalui dashboard ini. Jika Bapak Ibu tidak sempat membuka dewiku.co.id, Bapak Ibu bisa mengecek email yang didaftarkan di dewiku.co.id. Kemudian untuk detail ordernya, Bapak Ibu nanti bisa melihat tentang apa saja yang sudah di booking. Ya, Bapak Ibu bisa melihat detailnya seperti apa, berapa jumlahnya dan seterusnya. Sama dengan atraksi wisata orders, di sini semuanya yang sudah di booking akan masuk, yang sudah dibayar akan masuk pada menu ini. Tetapi yang belum melakukan pembayaran maka tidak akan masuk pada menu ini. Kemudian detailnya untuk atraksi wisata, maka di sini bisa dilihat berapa yang dipesan untuk tanggal berapa dan seterusnya. Nah, seluruh order ini nantinya akan masuk ke email Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa cek-cek email melalui handphone atau device Bapak Ibu setiap saat. Maka Bapak Ibu tidak perlu mengecek melalui dashboard dewiku.co.id ketika Bapak Ibu tidak sempat. Demikian, terima kasih. Selamat bergabung dengan Dewiku.